Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Denis Novitasari dengan NIM 14014193130, Sela Intan Veronica dengan NIM 140141931, dan Citra Aulia Rahmah dengan NIM 140141931. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang akan dibahas adalah 1. Pengertian anak berkebutuhan khusus, 2. Karakteristik anak berkebutuhan khusus, 3. Karakteristik anak berkelainan fisik, dan yang keempat, pengembangan kognitif dan kreativitas anak berkelainan fisik. Pengertian ABK. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang dulunya disebut sebagai anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Karakteristik ABK. Yang pertama ada tunanetra. Karakteristiknya yang pertama 1. Tidak mampu melihat, 2. Tidak mampu mengenali pada jarak 6 meter, 3. Kerusakan nyata pada kedua bola mata, 4. Sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan, 5. Mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, 6. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh atau bersisik atau kering, 6. Pandangan hebat pada kedua bola mata, 7. Mata yang bergoyang terus. Yang kedua ada tunarungu. Karakteristiknya 1. Secara nyata tidak mampu dengar, 2. Terlambat perkembangan bahasa, 3. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, 4. Kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara, 5. Ucapan kata tidak jelas, 6. Kualitas suara aneh atau monoton, 6. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, 7. Banyak perhatian terhadap getaran, dan yang terakhir keluar cairan nanah dari kedua telinga. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik ABK yang ketiga, yaitu pada tunagrahita. Karakteristiknya yang pertama, penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau terlalu besar. Karakteristik yang kedua, tidak bisa mengurus diri sendiri sesuai usianya. Yang ketiga, perkembangan bicara atau bahasa terlambat. Yang keempat, tidak ada atau kurang sekali perhatian terhadap lingkungan. Biasanya pandangannya kosong. Yang kelima yaitu koordinasi gerakan kurang. Biasanya gerakan sering tidak terkendali. Selanjutnya, karakteristik yang keenam, sering keluar ludah atau cairan dari mulut, atau biasa disebut ngiler. Dan ciri yang terakhir pada tunagrahita yaitu anak kembar sedunia, yaitu mengalami Down syndrome. Selanjutnya, karakteristik ABK yang keempat yaitu tunadaksa. Karakteristik yang pertama, anggota gerak tubuh kaku atau lemah ataupun lumpuh. Karakteristik yang kedua, kesulitan dalam gerak. Biasanya gerakan tidak sempurna, tidak lentur, ataupun tidak terkendali. Karakteristik yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, atau tidak sempurna, atau lebih kecil dari biasanya. Yang ciri yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Karakteristik yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Selanjutnya, karakteristik dari tunadaksa yaitu kesulitan pada saat berdiri
atau berjalan ataupun duduk dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Dan ciri terakhir dari tunadaksa yaitu hiperaktif atau tidak dapat tenang. Selanjutnya, karakteristik ABK yang kelima yaitu lamban belajar. Karakteristiknya yang pertama, rata-rata prestasi belajarnya selalu rendah atau kurang dari 6. Karakteristik yang kedua, dalam penyelesaian tugas-tugas akademik sering terlambat. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga, daya tangkap terhadap pelajaran terlambat. Dan karakteristik lamban belajar yang terakhir yaitu pernah tidak naik kelas. Selanjutnya, karakteristik ABK yang keenam yaitu anak kesulitan belajar. Anak dalam kesulitan belajar dapat dikelompokkan dalam 4 golongan. Yang pertama, kesulitan belajar membaca atau disleksia. Yang kedua, kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Yang ketiga, kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Dan yang terakhir, sedang pada mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang berarti. Nah, golongan-golongan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ciri anak yang kesulitan belajar membaca atau disleksia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kemampuan membaca terlambat. Yang kedua, kemampuan memahami isi bacaan rendah. Yang ketiga, kalau membaca sering dapat kesalahan. Selanjutnya, golongan yang kedua yaitu ciri anak yang mengalami kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Karakteristiknya yaitu hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca. Yang kedua, tulisannya banyak salah atau terbalik atau ada huruf yang hilang. Ciri yang ketiga yaitu sulit menulis dengan lurus pada kertas yang tak bergaris. Golongan yang ketiga yaitu ciri anak yang mengalami kesulitan belajar berhitung. Karakteristiknya yang pertama, sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. Yang kedua, sering salah membilang dengan urut. Yang ketiga, sulit membedakan bangun-bangun geometri. Yang keempat, sedang pada mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang berarti. Nah, untuk karakteristik ABK yang ketujuh yaitu anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Karakteristiknya yang pertama, bisa membaca pada usia lebih dini. Yang kedua, membaca lebih cepat dan benar. Yang ketiga, memiliki perbendaharaan kata yang luas. Yang keempat, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Yang kelima, memiliki minat yang luas, tanggap terhadap permasalahan orang dewasa. Yang keenam, mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri. Yang ketujuh, menunjukkan keaslian atau orisinil dalam ungkapan verbal. Yang kedelapan, banyak memberikan gagasan-gagasan. Yang ke-9 yaitu luas dalam berpikir. Selanjutnya kita akan membahas tentang anak berkelainan fisik. Yang pertama ada karakteristik anak tunanetra. Secara fisik, anak-anak tunanetra nampak sekali adanya kelainan pada organ matanya. Hal ini terlihat dalam aktivitas, mobilitas, dan respon motorik yang merupakan umpan balik dari stimuli visual. Dilihat dari segi motorik, anak tunanetra kurang mampu melakukan orientasi lingkungan.
Yang terakhir, karakteristik dari tunanetra yaitu anak tunanetra sering menunjukkan perilaku stereotip sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. Misalnya, sering menekan matanya, membuat suara dengan jari-jarinya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik anak tunarungu. Anak tunarungu dari segi fisik bisa dilihat dengan cara berjalannya yang kaku, agak membungkuk, bernafasnya pendek, tidak teratur, dan cara melihatnya pun agak beringas. Yang kedua, anak tunarungu bahasanya miskin akan kosakata, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan dan tata bahasanya kurang teratur. Ciri yang ketiga, anak tunarungu intelektualnya normal, namun akibatnya dari keterbatasannya dalam hal berkomunikasi dan berbahasa, maka perkembangannya akan menjadi lamban. Yang keempat, anak tunarungu dalam hubungan sosialnya dengan orang lain sering merasa curiga dan bersikap agresif. Kemudian karakteristik pada anak tunadaksa. Karakteristik yang pertama, gangguan motorik, meliputi motorik halus dan kasar yang meliputi kekakuan, kelumpuhan, gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan, gerakan ritmis, dan gangguan pada keseimbangan. Ciri yang kedua, gangguan sensoriknya berupa gangguan pada penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Ciri yang ketiga, emosi anak tunadaksa secara umum tidak jauh berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Hanya saja jika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan emosinya tidak terkendali. Kemudian materi yang keempat yaitu pengembangan kognitif dan kreativitas anak berkelainan fisik. Perkembangan kognitif adalah perkembangan anak dalam proses pembentukan konsep dan pengertian. Menurut Mason, Conger, dan Kangan tahun 1974 menjelaskan bahwa kognitif paling sedikit terdiri dari 5 proses. Proses yang pertama yaitu persepsi, yang kedua memori, yang ketiga pemunculan ide-ide, yang keempat evaluasi, dan yang kelima penalaran. Teori Piaget menetapkan kerangka kerja fungsional untuk melakukan tinjauan terhadap perkembangan kognitif perseorangan yang mempunyai hambatan dalam perkembangan mental, sosial, fisik, dan intelijensi. Kemudian adapun menurut Wordsworth tahun 1984 pada halaman 35 sampai dengan 171, kemampuan kognitif yang muncul pada setiap tahapan adalah sebagai berikut yang telah dituliskan dalam PPT. Yang pertama ada masa tahapan sensori motor intelijensi, yaitu pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi fisik, baik dengan orang atau benda seperti refleks-refleks sederhana, contohnya menggenggam atau menghisap. Yang kedua adalah masa tahapan preoperasional, dicirikan dengan adanya perkembangan berbahasa secara egosentris speech, di samping bentuk lain seperti simbol-simbol untuk mempresentasikan lingkungan secara kognitif sebagai gambaran dari perkembangan konseptual secara tepat. Yang ketiga adalah masa tahapan operasional konkret. Pada tahap ini anak dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Mereka dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, dan juga mengubah. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua, dan juga terima kasih kepada Bu Sami. Kami mohon maaf yang sebesarnya atas kesalahan yang kami buat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.